Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Bisnis Anda, program Badar TV yang mengupas dan mengupas sisi perjuangan dari pelaku usaha dan membedah keunggulan apa dari produk yang dihasilkannya. Masih bersama kami di sini ada Ibu Tari. Ibu Tari ini adalah pelaku usaha di bidang jamu ya, F&B, Food and Beverage. Ini produknya luar biasa, cantik sekali. Jamu jahe merah ya. Fokus di jahe merah, ada yang dicampur dengan rempah-rempah, kemudian ada temulawak, ada kunyit, ada yang berbentuk sirup. Wah, luar biasa, Masya Allah. Kalau kita berbicara soal perjalanan bisnis Bu Tari, kita mundur ke awal perjalanan Bu Tari waktu itu 2020, betul ya? Itu sejak saat itu pernah ada kerikil-kerikil dalam menjalankan bisnis itu seperti apa Bu Tari? Menjalankan bisnis jahe merah ini kerikilnya adalah bagaimana kita bisa menemukan formulasi atau produk ini sampai siap gitu ya. Ketika di awal karena situasional kebutuhan pasar kita buat seberapapun mereka terima, tapi kan terbukti kalau kita tidak memperbaiki diri pasti komplain. Komplain itu adalah sarana kita untuk memperbaiki diri dengan contohnya kayak kadar air gitu. Ada beberapa waktu awal kami produksi misalkan hanya dalam waktu 2 bulan kok sudah ada jamurnya, berarti kadar airnya tinggi. Oh ternyata kayak gini, mengukur kadar airnya perlu gitu. Memperhatikan. Kemudian ini sekarang sudah halus, dulu tidak sehalus ini gitu. Itu kita memperhatikan selera konsumen. Gitu. Ada yang memang kalau kami tidak jahe merah dengan rempah yang seperti memedaskan gitu. Kita punya jahe merah yang hanya jahe merah saja. Beberapa orang kok jahenya enggak pedas. Kalau kami memang bukan yang untuk pedas gitu. Kami untuk menghangatkan dan manfaatnya kemurnian dari jahe merah. Awalnya kan saya hanya jahe merah saja. Kemudian kalau jahe rempah ini kan pengembangan. Pengembangan setelah jahe merah ini diproduksi, kita kembang ke jahe rempah. Tapi tesnya tetap tes enak ya. Enak dijamin ya. Enak untuk kesehatan, enak untuk lidah, enak di kantong juga. Membiasakan konsumen milenial untuk merasakan jamu itu bukan yang pahit loh. Jamu itu yang bermanfaat intinya. Kamu nggak pernah selama ini untuk merasakan kesannya jamu itu untuk kita yang sudah senior gitu. Pada dari anak-anak SD, SMP, SMA dibiasakan untuk meminum rempah-rempah Indonesia gitu. Sebenarnya itu ada visi misi ke situ juga. Setuju banget. Jangka panjangnya gitu loh. Nggak perlu tutup hidung lagi kalau minum jamu ya. Kayak serem gitu minum jamu. Kalau punya Jeng Tari pasti rasanya udah ramah banget di lidah kaum milenial ya. Kalau gitu kaum milenial dikepoin dulu ya Instagramnya @jengtari herbal jengtari 29. Kepoin dulu aja produknya ada apa. Nanti kalau mau beli gampang, tinggal DM atau di semua e-commerce juga udah ada ya. Sudah ada. Reviewnya pernah dapet yang bikin jadi dek gitu. Jadi aduh gimana ini males nih untuk jadi merasa down gitu, pernah nggak Bu Tari? Dapat ulasan yang kurang memuaskan? Review ulasan kurang memuaskan. Pertama yang tadi saya ceritakan itu yang ada jamurnya dalam waktu 2 bulan, saya itu bagaimana ini, gimana caranya, saya cari info. Yaitu kedua juga ketika orang, Bu saya bisa mintanya yang langsung minum gitu, kayak gitu juga, tapi maunya awet. Kami memproduksi langsung minum tapi untuk 1 hari sampai 7 hari di dalam kulkas. Sama belum memproduksi untuk yang langsung minum tapi yang setiap saat kayak teh kemasan gitu kami belum bisa produksi itu, jadi kita lebih konsen ke sini. Karena tidak menggunakan pengawet itu tadi ya? Benar. Kami sudah berusaha tapi lebih cenderung ke sini aja. Lebih memudahkan untuk memproduksinya, pemanfaatannya gitu aja sih. Yang bikin down pernah pengiriman juga. Waktu belum terbiasa dengan pengiriman, misalkan pengiriman rusak di jalan dan sebagainya, jadi kita harus memperbaiki seperti itu sih. Kemasannya dan sampai kemasan sudah mulai baik seperti ini gitu. Keterlambatan pengiriman. Itu juga pengaruh. Bukan salah Bu Tari sebenarnya.
Tapi kan kita tetap yang dikomplain karena waktu itu kan belum terstandar ya. Setelah sudah ada bagian-bagiannya lebih baik lah. Oke. Kalau yang namanya bisnis makanan minuman biasanya identik sama try and error ya. Coba bikin formulasi yang tepat sampai jadi sesuai dengan selera. Itu gimana? Pernah ada cerita yang ini nggak selalu terngiang-ngiang sama Bu Tari dalam eksperimen? Kayak jahe gitu kan, jahe merah. Kurang manis, kemanisan atau kurang pedas kayak gitu. Karena kalau manis akhirnya kita mengambil kesimpulan untuk kami rasanya seperti ini gitu. Dengan perubahan jahe komposisi kita seperti ini gitu. Bukannya tidak mau, tapi kalau memang mau pesan khusus kita siapkan, cuman kalau yang dijual secara umum seperti ini gitu. Kalau sudah memikirkan berapa persen atau berapa persen orang yang lebih suka dengan cara ini. Gitu. Mantap. Seperti itu sih. Tadi Bu Tari sempat menyinggung juga ini bahannya adalah gula aren ya. Betul. Dari awal bikin langsung pakai gula aren atau ini adalah sudah melalui tahap eksperimen? Gimana Bu Tari ceritanya? Inovasi produk sampai jadi seperti ini ya ini perjuangan perjuangan kita gitu. Perjuangan kami tim sampai akhirnya kita ngambil kesimpulan untuk pakai gula aren. Gula aren itu lebih disukai satu, kedua juga lebih bermanfaat, lebih kesehatan, lebih disukai orang. Setelah saya juga mencari dengan gula yang lain cenderung punya karakteristik yang berbeda dengan gula aren. Rasa yang ketika bertemu dengan jahe berbeda, ketika bertemu kelarutannya berbeda, kan dengan gula aren ternyata kita berjodoh. Yang terbaik ternyata ya jodohnya sama gula aren. Emang pernah pakai gula pasir? Oh iya, gula pasir, gula kelapa, gula kelapa yang cair juga pernah coba. Gula kelapa cair itu tidak bisa menyatu dengan jadi seperti ada atas bawah gitu. Seperti berbeda kekentalan, jadi viskositasnya beda, jadi selalu misah dan warnanya tidak cantik. Gitu. Kali ini memang rasanya lebih enak gitu. Terus warnanya juga menyenangkan. Oke. Itu kalau berkaca dari ulasan gitu, eksperimen gitu ya Bu Tari ya. Tapi ada nggak sih Bu Tari pernah mendengar komentar gitu? Kalau sekarang kan media sosial nih banyak jeng netizen gitu ya. Ada yang usil nggak Bu Tari dalam bisnisnya? Ya usilnya ketika mereka membandingkan produk kita dengan produk yang banyak di pasaran. Maaf kata satu saset sekian rupiah gitu kan. Kami selalu menjelaskan kita beda gitu. Kita premium saya bilang. Menjelaskan kalau kemurniannya saya bisa jamin gitu. Terus memang lebih alami saya bilang gitu. Saya tidak bisa bilang yang begitu nggak alami, tapi saya bisa jamin kalau punya saya gini. Saya untuk ongkos produksi sudah saya bagaimana seminimal mungkin dan semua mendapatkan manfaatnya. Memang ya berdagang pasti begitu ya, pasti kita berbisnis pasti ada yang macam-macam karena mereka berbeda pemilihan produk, kita tidak bisa memaksa mereka untuk memilih produk kita gitu. Di segmentasi pasarnya beda gitu aja bahasa gampangnya. Betul. Setuju gitu banget, setuju. Tapi walaupun Bu Tari mengklaim ini produk premium, tapi ternyata harganya juga masih ramah kok ya. Iya betul. Ini satu pouch ini ukuran 180 gram, 25.000 aja. Untuk 10 kali minum. Betul. Kira-kira kalau udah diseduh ini bisa jadi 10 gelas. Bahkan beberapa kafe, kemudian rumah makan membeli produk jahe merah ini untuk ditambahkan susu, ditambahkan madu buat menu mereka, tapi ngambil dari kita. Pengusaha kafe kemudian mau bakmi godok misalkan kayak gitu. Semuanya ternyata dari Jeng Tari ya. Ada beberapa yang ngambil dari kita gitu. Luar biasa. Berarti pemesanan tidak hanya dari perorangan ya. Bu Tari kopi latte rasa jahe ada juga yang coba bikin gitu. Pokoknya bahan bakunya. Makanya kita mempertahankan kemurniannya. Jadi kalau murni seperti ini, mereka bisa bereksperimen atau menambahkan inovasi yang lain gitu. Betul, setuju banget. Itu yang membedakan
jahe Jengtari sama jahe-jahe lainnya ya. Insya Allah. Mempertahankan kemurniannya luar biasa. Ini jadi selain untuk memperkaya diri sendiri, juga memberi kesempatan untuk saudara-saudara lainnya untuk membuat usaha juga ya. Memberdayakan masyarakat dari sisi itu, Bu Tari. Luar biasa, saya salut sekali. Dalam perjalanan bisnis, siapa sosok yang paling membuat Bu Tari selalu termotivasi? Motivasi saya ibu saya, keluarga terdekat saya, yang menyebabkan saya harus semangat. Saya harus bangkit. Saya harus bermanfaat lah. Karena yang bikin kita untuk hari ini aku mau ngapain gitu ya. Dan dengan banyak orang yang, Bu mau ngapain, kita karyawan begitu gitu kan, awal-awal gitu, terus ya udah, jadi saya harus semangat. Banyak yang dari apa yang kita lakukan orang lain mendapatkan manfaatnya gitu loh, Bu. Gitu Masya aja Allah. Sih yang bikin saya, ya ibu saya yang jelas, ibu saya, orang-orang terdekat saya yang memacu saya untuk terus bergerak, terus maju, berinovasi, mencari yang lain, mencari juga informasi-informasi, terus membuka diri, membuka peluang, karena kita tidak tahu ketemu yang terbaik itu di mana, yang baik itu di mana gitu. Prinsip saya seperti itu sih yang saya jalankan. Oke. Berarti inovasi masih selalu dilanjutkan ya, harus dengan tetap kita punya ini produk, tapi kita tetap berinovasi bagaimana besoknya, atau bagaimana biar ini bisa diterima dengan cara penyajian yang berbeda mungkin gitu. Dengan cara yang berbeda nama juga, kadang orang perlu nama lain walaupun isinya mungkin Jengtari gitu. Insya Allah seperti ada itu. Target mau buka kafe mungkin, Bu Tari? Untuk sekarang ini belum, karena masih tapi jangka panjangnya mungkin. Jangka panjang nanti mudah-mudahan pandemi segera galeri usai. Mungkin galeri. Oh ya, setuju banget galeri, ya. Jadi produk-produk kita bisa orang cobain di situ, bisa juga dibawa pulang dan sebagainya. Jadi destinasi wisata nantinya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti harapan Bu Tari apa nih dalam jangka dekat ini, kalau nanti galeri itu jangka panjang, untuk terdekatnya jangka terdekatnya adalah bagaimana produk saya ini bisa diterima, orang bisa mendapatkan manfaat dari membeli produk saya, kemudian secara kesejahteraan semuanya meningkat gitu insya Allah. Terus semakin dikenal rempah-rempah Indonesia, baik di negara kita sendiri maupun di luar mungkin, karena ini membawa nama rempah ya, Mbak. Rempah, saya punya visi nggak cuma jahe, mungkin nanti rempah-rempah yang lain juga kita mau coba gitu. Amin, luar biasa. Bukan wawasan untuk banyak loh peluang yang bisa dikerjakan anak-anak muda gitu, dari rempah yang kita punya gitu, dari sumber daya alam yang kita ada gitu aja. Setuju banget sama ibu guru ini. Luar biasa Bu Tari. Kalau misalnya saat ini ada pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan ini dan kemudian kebetulan qadarullah mereka sedang menjalankan bisnis juga, atau baru mulai bisnis kemudian sedang merasa lelah, sedang merasa down gitu, kemudian merasa ada pertanyaan lanjut nggak ya bisnisnya, Bu Tari pengen kasih kata-kata apa buat mereka? Tetap semangat. Kita melakukan ini untuk diri kita dan orang terdekat kita gitu, jadi tetap semangat, karena kalau kita berhenti nanti kelanjutannya kita akan lebih berat untuk memulai lagi. Nah, semangat, pasti kita kembali ke tujuan awal. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita terus berusaha, insya Allah kasih jalan. Insya Allah. Kembali ke tujuan awal. Ingat tujuan awal kita berbisnis. Berbisnis kan memberikan manfaat, memberikan manfaat gitu.
bermanfaat buat diri kita pribadi, bermanfaat orang terdekat kita, bermanfaat juga buat lingkungan kita gitu. Setuju. Menebar kebaikan lah prinsipnya. Dimanapun kita menebar kebaikan, masa menebar kebaikan berhenti? Masya Allah. Itu yang kenapa kita harus terus. Gitu aja. Setuju sekali. Kalau udah berhenti akan sulit memulai kembali. Luar biasa, itu yang akan saya catat dari Bu Tari. Berarti Bu Tari pernah ada pengalaman berhenti, kemudian sulit lagi, itu sampai bisa berbicara seperti itu, ada pengalaman kah atau seperti apa Bu Tari? Ya, di bisnis apapun kalau kita tidak tekunin tidak akan sampai pada leadingnya ya, kekuatan apa kita memimpin gitu loh. Kalau kita berhenti memang ayuhannya kita berhenti, jadi enggak. Saya pernah misalkan saya buka usaha gitu, berhenti untuk memulai kita pindah lagi yang baru, kan akan mulai lagi yang baru lagi. Jadi saya sudah insya Allah dengan jahe merah, rempah-rempah Indonesia ini mudah-mudahan saya juga akan berlanjut terus. Oke. Langkah terdekat Bu Tari yang akan Bu Tari lakukan untuk harapan-harapan Bu Tari yang luar biasa tadi sudah dipaparkan, itu kira-kira apa dalam jangka waktu dekat ini Bu Tari? Dalam jangka waktu dekat ini apa yang mau Bu Tari lakukan dalam langkah untuk produk ini? Ini kan kita sedang BPOM, mudah-mudahan BPOM segera terus kemudian produk semakin dikenal, semakin bermanfaat buat orang, terus semakin banyak marketingnya, memberikan kesejahteraan buat marketing, buat produsen kami juga semakin besar juga, insya Allah sih langkah terdekatnya itu. Amin. Tidak neko-neko. Amin, luar biasa, Masya Allah. Sederhana saja. Luar biasa, tapi kesuksesan itu datang dari kesederhanaan biasanya. Amin. Bu Tari, masih ada yang mau disampaikan sama kaum-kaum milenial nih, terutama yang masih malas minum jamu, Bu Tari? Coba Bu Tari mau memberikan nasihat apa buat mereka? Kalau menurut saya, kaum milenial yang suka begadang, karena mereka kan produktivitasnya tengah malam nih. Kalau kalian menggunakan rempah-rempah atau meminum jamu, itu justru meningkatkan imunitas kalian. Terus insya Allah lebih sehat, semangat, menebar manfaat dengan jahe merah yang rasanya sudah diakui dunia. Jahe merah itu, jahe adalah rempah terbaik di dunia ya, kalau saya bilang. Bisa diterima dimanapun. Karena dia menghangatkan tapi tidak mengandung alkohol ya kan, jelas lebih sehat. Kalau milenial jangan malu mengkonsumsi jahe. Kalian bisa kreasikan jahe jengtari dengan produk kalian. Mungkin kalian mau bikin apa, kita bisa itu STMJ ya kalau dulu ya Bu Tari. Cocok juga ya, bikin sangat cocok. Susu jahe, susu telur madu jahe ya Bun. Iya. Seperti itu. Luar biasa. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjalankan bisnis. Salah satunya adalah terus bereksperimen. Kalau saya catat dari semua pemaparan Bu Tari tadi. Bu Tari, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semua cita-citanya terlaksana ya, dan dapat tercapai. Baik dalam waktu dekat ini maupun yang jangka panjangnya. Mudah-mudahan Bu Tari sekeluarga sehat. Dan jengtari jahenya ini akan dikenal di seluruh dunia ya, seperti harapannya Bu Tari tadi. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di kesempatan lainnya ya Bu Tari ya. Salam untuk keluarga semua. Sayang sekali durasi kita tidak panjang. Dan pemirsa, sampai di sini dulu bisnis Anda kali ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di episode lainnya. Saya Dita Ruspendi, mewakili segenap tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya. Gunakan maskernya, rajin cuci tangan, jaga jarak, kemudian batasi mobilitas dan juga hindari dulu kerumunan. Saya Dita Ruspendi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Tari. Terima kasih.